Udah kayak welcome to another Metro Bandung. Halo Sobat Pendidikan, sekarang bersama kami sudah ada rekan-rekan atau guru-guru hebat dari SMK Negeri 9 Kota Bandung. Di antaranya ada Bu Laras, beliau adalah selaku kepala program dari konsentrasi keahlian busana. Kemudian ada Bu Yane sebagai kaprok dari kecantikan dan spa, dan ada Pak Ais Saipullah selaku kaprok dari program pariwisata. Nah, Sobat Pendidikan, kita akan diskusi atau mendapatkan informasi bagaimana sih program pembelajaran di SMK Negeri 9 Kota Bandung terkait program-program pengimbasan dari SMK Pusat Keunggulan. Yang sebelumnya untuk pusat keunggulan adalah dari kuliner, namun di sini kita akan mendapat informasi ketika pengimbasan terjadi oleh konsentrasi keahlian lain, baik dari busana, kemudian juga kecantikan dan spa maupun dari pariwisata perhotelan ya. Jadi harapannya informasi yang nanti diperoleh dari teman-teman guru ini membawa manfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi bagi guru-guru di SMK lain bagaimana program pembelajaran yang ideal atau tidak praktik baik yang sudah diterapkan di SMK 9 Kota Bandung. Bu Yane, basicnya Bu Yane yang saya tahu adalah mengikuti program keahlian ganda, karena kalau dari kompetensi awalnya itu Bu Yane itu adalah dari busana. Nah, boleh ceritakan hingga Ibu dari yang tidak linear menjadi sebagai kaprok di kecantikan dan spa. Boleh ceritakan Bu Yane? Jadi awal masuk saya ke SMK 9 itu diterima di busana. Kebetulan waktu itu guru busananya sangat banyak, jadi pas kecantikan kurang guru, saya mengambil alih ke kecantikan. Jadi waktu itu linear sih Pak, sebenarnya linear, hanya ilmu saya belum cukup. Jadi saya ngambil kursus kecantikan di salon-salon, kemudian ada program keahlian ganda di P4TK ya dulu, saya ikut. Jadi sertifikasi sampai ngajar pun saya di kecantikan sekarang. Menjabat sebagai kaprok itu sudah lebih dari 10 tahun, Pak. Sebenarnya passion Ibu lebih ke busana apa kecantikan dan spa nih sebenarnya? Karena sudah ada di kecantikan jadi agak lupa busananya. Tapi nyaman dengan nyaman, alhamdulillah di nyaman di kecantikan. Bu, kalau bicara SMKPK ini kan tidak lepas dari adanya pelatihan pendidikan SDM guru-guru. Nah, untuk PK-nya sendiri kan di sini adalah kuliner. Terjadilah pengimbasan bagi guru-guru kuliner kepada guru-guru konsentrasi keahlian yang lain. Bagaimana Bu proses pengimbasan misalnya terkait dengan implementasi kurikulum merdeka bagi guru di kecantikan dan spa? Jadi dengan sekolah kami menjadi sekolah PK itu kurikulum yang digunakan pun mengimbas ke semua jurusan, kita menggunakan kurikulum merdeka. Penggunaan kurikulum merdeka di jurusan kecantikan dan spa ini khususnya sangat relevan ya Pak ya, dimana kan kecantikan itu selalu berinovasi, mengikuti tren. Jadi kita merdeka dalam menentukan kompetensi-kompetensi yang ada di jurusan itu disesuaikan dengan apa yang ada di industri. Bu Yana, nyaman nggak sih dengan guru-guru ketika kurikulum mereka adalah wajib diterapkan di SMKPK? Mindset guru-guru ketika mereka diharapkan melakukan atau melaksanakan IKM itu sendiri? Ya, kalau di awal-awal pasti apa ya, agak kebingungan yang dari kurikulum 13 berubah ke kurikulum Merdeka, di mana istilahnya saja kan sudah dari KIKD menjadi CP, ATP. Nah itu kita harus banyak mengikuti pelatihan. Tapi mungkin sekarang karena sudah diterapkan beberapa tahun, kita sudah bisa mengikuti dan sepertinya nyaman Pak. Kayaknya guru sudah mulai nyaman ya Bu ya dengan penerapan IKM. Baik Bu Yani, saya beralih kepada Bu Laras.
Bu Laras adalah kaprok dari Busana. Bu Laras mau tanya nih, tadi kami sudah kunjungan ke bengkel ya, bengkel praktek siswa-siswi di jurusan Busana. Nah Bu, boleh cerita dong Bu, tepaknya itu di Busana seperti apa Bu? Teva di Busana SMK Negeri 9 Bandung ini ada penjualan, ada pembuatan dan pemesanan. Jadi kalau penjualan kita membuat segala sesuatu dari baju, ada craftnya, ada pemanfaatan limbahnya, segala macam yang kita bisa kita terapkan, kita buat. Kemudian kita jual. Kemudian kalau yang pesanan dari luar Pak, seperti kemarin ada tahun kemarin ada pesanan dari SMK 5 seragam batik. Kemudian sekarang ini ada pesanan dari Koperasi SMK 9 untuk membuat seragam anak-anak praktek di jurusan. Kemudian kalau yang pemesanan ya konsumennya sih masih di dalam ya Pak ya. Ada guru-guru, teman-teman guru itu datang menjahitkan seperti itu Pak. Menurut saya Teva itu sangat penting karena anak belajar seperti di industri, sehingga pada saat nanti anak-anak lulus dari SMK Negeri 9 Bandung ini, mereka sudah tidak kaget lagi untuk bekerja, ataupun kalau mereka mau berwirausaha sudah punya pemahaman-pemahaman tentang industri. Nah, berarti ini masing-masing sudah berjalan kalau bicara TEPA dari program atau konsep kalian Busana, Bu Yane dengan TEPA-nya tata kecantikan dan spa, Pak Ae ada dari segi usaha perjalanan wisata atau perhotelan ya, Bay. Jadi TEPA-nya tidak hanya dalam bentuk produk tapi juga dalam bentuk jasa, betul ya Bu ya. Ya, nah, jasa. kalau di Busana Bu, ketika produknya masih dalam bentuk barang, apa pandangan masyarakat terkait dengan produk Busana maupun dari jasa di Bu Yane dari jasa kecantikan dan spa, ada nggak pandangan masyarakat hasil yang dihasilkan oleh siswa ini Bu? Pandangan masyarakat yang selama ini yang datang kepada kami, Betul. alhamdulillah Pak, positif. Ya, positif. Kemudian kalau dari kecantikan dan spa gimana Bu? Dengan Kalau keahlian anak-anak nih ya, ketika mereka melayani jasa-jasa. Teva kecantikan itu kan lebih ke jasa ya Pak ya, pelayanan. Sebenarnya yang menjadi konsumen itu masih di lingkungan sekolah, antara guru-guru atau siswa yang bukan dari kecantikan. Tapi ada juga orang tua siswa yang datang ke sini. Nah, dari orang tua ini atau saudara-saudaranya dari siswa ini banyak sih yang memberikan tanggapan, alhamdulillah katanya anak-anak ini sudah samalah dengan di salon-salon seperti itu. Ada yang pernah komplain gitu Bu, misalkan mereka di makeover, oh ternyata gini, kok nggak sesuai atau gimana Bu? Alhamdulillah sih Belum Bapak, pernah. belum pernah. Kalau make up itu kita kan ada kerjasama dengan MUA kalau ada wedding misalnya. Nah, kami bekerja sama dengan MUA, anak-anak kami menghias keluarga pengantin. Nah, itu alhamdulillah mereka biasanya puas dengan layanan yang diberikan oleh siswa-siswa kami. Mungkin nggak cuma dengan kecantikan dan spa ya, mungkin kolaborasi dengan jurusan yang lain ya ketika ada wedding tersebut ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau ada Dengan wedding tuh kolaborasi dengan busana. busana juga. untuk Busananya. busana untuk tata pengantin ya, riasnya, termasuk iya. pengantin, kemudian dengan DKP-nya untuk fotografer dan sebagainya. Sekarang saya beralih ke Pak Saifullah selaku Kaprok Pariwisata di SMK Negeri 9 Kota Bandung. Nah, salah satu konsep keahliannya adalah perhotelan ya Pak ya. Betul, Selain itu jadi ada usaha Layanan layanan pariwisata. seperti itu. Nah, ini kan kalau perhotelan kan identik dengan konsumen
dari luar ya Pak ya. Betul. Apalagi sekarang kan hotelnya di Edotel SMK Negeri 9 itu sudah kerjasama bermitra dengan industri hotel The Best ya Pak The Best ya. Hotel, ya. Pak boleh cerita ke kami Pak bagaimana sih proses kerjasama yang terjadi antara Edotel SMK Negeri 9 Kota Bandung dengan pihak Hotel The Best? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi memang untuk kerjasama dengan The Best itu kan diawali dengan adanya program Teaching Factory ya Pak ya. TEPA itu ya Pak Ya, ya. TEFA ya. Dari program TEFA itu ternyata setelah kita pelajari membutuhkan quality control dari industri untuk bekerja sama secara langsung. Nah, untuk itu kita mencari industri yang sekiranya bisa membantu kita dalam segi proses pembelajarannya. Dan alhamdulillah kita sudah menentukan bahwa ternyata kita cocok dengan The Best Hotel pada saat itu Pak. Jadi untuk proses kerjasamanya bahwa The Best Hotel itu dia memanage operasional Pak. Selain memanage operasional juga nantinya ada tenaga ahli yang ditempatkan di sekolah untuk operasional dan sebagai pelatih Pak. Jadi Praktisi mengajar ya Pak ya. iya, pelatih. Jadi selain ada guru pembimbing dari sekolah yang membimbing anak-anak Teaching Factory, ada juga dari tenaga ahli yang nanti akan mengajari langsung anak-anak dari segi prakteknya seperti itu Pak. Edotel itu adalah educational hotel sebenarnya. Hotel yang biasanya sebenarnya digunakan untuk pembelajaran, itu untuk praktek anak siswa jurusan perhotelan. Nah, untuk saat ini Edotel sudah kita branding dengan nama 9in Edotel. Untuk pengelolaan Edotel itu kita bekerja sama dengan The Best Hotel untuk operasional dan untuk teaching factory-nya. Gitu. Nah, bagaimana Pak respon dari industri perhotelan itu? Alasannya kenapa dia mau bermitra dengan SMK 9 terutama di bidang pariwisata atau pusat perhotelan ini Pak? Alasan mereka apa katanya Pak? Ya, alasannya tidak lain adalah salah satunya ingin memajukan siswa kita sebenarnya Pak. Gitu. Jadi ya sebagai ya, supaya lulusan SMK 9 itu bisa lebih terampil lagi. Karena kan ketika teaching factory itu anak itu terus praktek Pak, sehingga mudah-mudahan ketika misalnya anak itu lebih sering praktek, tentunya ketika lulusannya itu nanti akan lebih terampil dan lebih bisa diterima di industri nantinya seperti itu Pak. Kalau bentuk kemitraannya itu Pak dengan pihak hotel tersebut mungkin PKL atau mungkin yang lainnya Pak, selain PKL adakah? Ada PKL ada Pak. Selain itu juga ya dari segi manajemen teaching factory, PKL juga ada seperti itu. Magang guru atau guru tamu udah pasti tadi ya. Kalau Iya. magang guru dimagangkan kan dari sini ke hotel sana atau gimana Pak? Kalau magang guru di The Best sepertinya ada pernah juga sih Pak. Gitu. Ada pernah. Ya, dulu pernah ada, selain dari The Best juga ada. Artinya dari segi manajemen, Iya. layanan, kemudian juga tata ruang minimal itu seperti standar hotel sesungguhnya ya Bu ya, Betul, karena itu ada pelibatan industri kesatuan pendidikan dari SMK. Pak, saya pengen tanya nih Pak, pendapat dari tamu Iya. ketika mereka pernah menginap di Edotel SMK 9 ini gimana Bu? Mungkin ketika tamu yang baru datang, terus biasanya sering tanya-tanya, Pak ini sekolahan ya gitu, kok ada hotelnya katanya, mereka kaget juga sih. Terus itu anak-anaknya ya, iya Pak. Jadi saya jelasin bahwa kita memang ada program Teaching Factory dan kita punya hotel dan hotelnya itu juga dikelola oleh oleh sekolah dengan bantuan Mitra dari industri mitra tadi. industri gitu, dan juga sebagai sarana praktek anak-anak gitu. Jadi ketika misalnya kan ada beberapa ketika ada anak yang bagian front office nanti dia standby ketika menerima tamu. Ada bagian anak yang dari bagian housekeeping dia yang akan membereskan kamarnya atau misalnya public area dari sekitar lobby atau dan sekitar hotel lainnya seperti itu. Tapi responnya gimana setelah mereka menginap nih ceritanya? Mereka udah selesai nginep, ada nggak komen-komen gitu? Oh Pak ini ada yang hal perlu ditingkatkan atau puas dan sebagainya gitu Pak? Sejauh ini mereka sangat puas Pak. Malahan
sangat mendukung sekali ketika wah ini Pak bagus sekali programnya, terus kita juga tidak terasa bahwa kita itu ada di hotel sekolah gitu, malah seperti hotel-hotel biasanya seperti itu. Nah, menyadari bahwa Edotel SMK 9 ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat, Pak. Menurut Pak Ae Saifullah ini apa Pak yang perlu ditingkatkan terkait dengan manajemen atau mungkin layanan sebagainya? Ada nggak Pak yang menurut Pak yang perlu ditingkatkan lagi agar lebih Edotel SMK 9 itu setidaknya memberi kepuasan yang maksimal kepada para tamunya itu? Paling fasilitas sih Pak, karena kan kalau di hotel itu kita harus update ya Pak ya. Kadang kalau misalnya dari segi kunci aja kita masih kunci biasa gitu. Nah tentunya dari hasil Teaching Factory atau BLUD yang sekarang kita sedang ini itu kita sedikit-sedikit Pak. Jadi dari hasil keuntungan itu kan sebenarnya itu digunakan kembali lagi untuk proses pembelajaran gitu. Nah salah satunya adalah untuk mengupgrade fasilitas yang ada di hotel tersebut Pak. Gitu. Kalau dulu kita masih punya TV yang tabung tuh Pak. TV tabung, ya. TV kita. Nah itu kan kalau kita ingin bersaing dengan hotel lain kan mungkin akan jauh sekali kalau fasilitasnya kita tidak ikut upgrade gitu. Nah makanya kita sedikit-sedikit untuk saat ini Pak, kita misalnya dari segi TV-nya dulu kita samakan dengan standar hotel yang lainnya gitu yang di sekitar gini. Yang lainnya juga nanti akan menyusul mudah-mudahan Pak gitu. Karena dari kegiatan kerjasama dengan The Best Hotel ini. Cita-cita Edotel sendiri itu tentunya bisa melayani seluruh masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas dari Edotel, dan tentunya harapannya ketika misalnya Edotel itu bisa berkembang dan bisa menghasilkan profit, tentunya itu bisa membantu sekolah dalam segi pendanaan dalam proses pembelajaran. Pak Ae, harapan Pak Ae dengan adanya Edotel yang sudah terpublish ini, kayak tadi kita lihat ada tamu juga sudah mulai berinteraksi, menginap dan sebagainya. Ke depan seperti apa Pak harapannya untuk Edotel lebih maju lagi Pak? Ya harapan sih bisa lebih ini Pak ya, lebih berkembang lagi, lebih dari segi fasilitas kita bisa bersaing karena di sekitar sini banyak sekali hotel ya Pak ya. Sehingga kalau memang kita tidak bisa bersaing dari segi fasilitas gitu, nah itu mungkin akan tertinggal jauh nantinya gitu. Karena apalagi kalau sekarang kita masuk juga ke dalam OTA Pak ya, online travel agent, itu kalau misalnya kita lihat dari segi pasaran harga, itu sebenarnya kita pasaran harganya tinggi gitu dibandingkan dengan yang berapa lainnya. Pak pasaran untuk Red Hotel Edotel ini? Kalau Red Hotel itu di sekitar 250 Pak. 250.000 per malam ya Pak per malam gitu. Makanya kalau misalnya kita tidak, ya kadang kita bisa menyesuaikan sih Pak. Jadi kalau Red itu kan kadang naik kadang turun tergantung dari nilai pasar sekitar hotelnya juga gitu. Itu kalau di OTA itu. Tapi kalau misalnya untuk room rate ketika tamu walk-in guest itu sekitar 250-an itu room rate-nya. Baik, terima kasih Pak Ae. Nah, saya beralih ke Bu Yana nih, Bu Yana. Ini hampir mirip dengan Pak Ae ya, yang dihasilkan produknya Tepa itu ada jasa layanan. Nah, tidak beda dengan kecantikan dan spa. Nah, kalau bicara kecantikan nih, berarti kan mereka outputnya kan jasa layanan. Ini tantangan buat Bu Yana dan tim khususnya di konsentrasi keahlian kecantikan dan spa. Itu kan identik dengan menyiapkan peserta didik bagaimana memberi pelayanan, servis yang positif kepada pelanggan. Nah, kan kalau salon itu industri lebih ke salon ya Bu ya, salon kecantikan maupun spa. Nah, bagaimana Ibu menyiapkan lebih kepada soft skill peserta didik? Karena kalau bicara salon kan mereka harus dari sisi performanya juga harus bagus. Bagaimana konsumen mau masuk kalau mungkin dari sisi layanannya juga kurang maksimal. Nah, itu lebih bagaimana sekolah menyiapkan soft skill, karakter, attitude dan lain-lain, gimana seperti apa Bu? Kebetulan nih selaras juga Pak dengan kurikulum merdekanya kan di kelas 10 itu anak-anak lebih diutamakan untuk kita gali dulu soft skillnya, ke pelayanan primanya. Nah, itu betul-betul kita tanamkan dulu kepada anak-anak mulai dari kelas 10. Juga kita kan sama dengan hotel ya, ada quality controlnya, kita menggandeng industri.
salah satu industri yang di kecantikan itu adalah dari L'Oreal Profesional Jakarta Pusat. Nah, didatangkan guru tamu atau edukatornya dari mereka itu selain mengajarkan kompetensinya, mereka juga betul-betul menanamkan bagaimana karakter terhadap siswa kami. Dan ini tercermin atau memang terbukti dari salon-salon yang memang sudah ternama di Kota Bandung itu lebih memilih siswa SMK 9, terutama SMK 9. Terus saya nanya, Pak, kenapa lebih memilih ke kami gitu? Menurut mereka katanya kita sudah tidak terlalu berat untuk sikapnya, karakternya itu sudah kita tidak ragu lagi begitu menurut industri, karena mungkin beda tenaga kerja yang bukan dari SMK dengan yang dari SMK. Kita sudah menanamkan bagaimana cara mereka bersikap, senyum sapa tentu gitu ya, terus pelayanan primanya, tanggung jawab dan sebagainya itu sudah kita tanamkan sejak kelas 10. Anak-anak SMK selain dibekali dengan hard skill, juga itu sangat penting mereka dibekali dengan soft skill. Di antaranya penguasaan emosi, bagaimana dia bisa menyeimbangkan egonya, kemudian bertanggung jawab, berdisiplin, attitude-nya, lalu pelayanan primanya, sehingga nanti pada saat dia terjun ke lapangan, baik sebagai PKL maupun bekerja, itu sudah bisa menyelaraskan kemampuannya. Saya dengar-dengar nih dari peserta didik jurusan kecantikan dan spa itu katanya sudah sampai ke salon-salon internasional labelnya. Seperti itu kah, Bu? Salon nasional, Pak. Nasional, Ya, level nasional karena di mana kita saja? digandeng L'Oreal, jadi beberapa lulusan kami itu ada yang bekerja di Jakarta sebagai edukatornya L'Oreal. Jadi dia itu mendidik lagi pegawai-pegawai salon yang ada di Jakarta, di Jabodetabek dan Malah di Pekanbaru. jadi mentor, malah Iya, mentor. jadi mentor-mentornya para pekerja gitu. Selain L'Oreal itu apa lagi, Bu? Selain L'Oreal juga kita ada bekerja sama dengan tim kosmetik seperti kosmetik. Wardah, Ines, itu sudah bekerja sama dengan kita. Ada nggak, Bu, masukan, kritikan dari industri? Karena tidak mungkin sesuatu itu maju kalau tanpa ada kritikan dan masukan dari industri tersebut, Bu. Ada nggak? Ada, Pak. Misalkan? Industri selain memberikan materi juga mereka ada masukan, misalnya anak-anak SMK, terutama mungkin yang jurusan kecantikan ini masih terlalu manja, mentalnya masih belum kuat. Kita kan menghadapi customer ya, menghadapi customer itu ada yang cerewet, ada yang Beda galak, karakter ya, Bu. karakternya Gimana beda-beda. tuh, Bu, mereka Nah, menghadapi? mereka kadang belum siap, belum siap untuk menghadapi itu. Sekali dibentak customer misalnya ya dalam membersihkan kuku kurang bersih atau kukunya ada yang kesobek, itu kan pasti customer marah. Nah, itu sekali dibentak anak nangis seperti Itu terjadi, Bu, betul? masih terjadi. Jadi Saat belum- lagi PKL atau ketika mereka sudah PKL terjun ke kerja juga kan kadang mereka kembali ke sini bercerita, Bu, di tempat kerja begini. Nah, ada mentalnya yang masih belum kuat. Nah, penanaman apa, Bu, ya, yang Ibu siapkan dengan kondisi seperti itu bagi anak-anak ketika berikutnya atau di angkatan berikut mereka sudah lebih siap? Ya, jadi kita mengingatkan lagi kepada mereka kalau yang dihadapi kamu itu bukan benda mati, orang dengan karakter yang berbeda-beda. Di sekolah kan yang dihadapi guru-guru yang seperti ini gitu, yang tidak mungkin memarahi mereka sampai seperti itunya. Nah, kalian tuh harus siap gitu, harus siap menghadapi berbagai karakter orang di luar sana, menghadapi atasan yang seperti tidak sama juga dengan kami gitu. Jadi harus lebih kuat lagi mentalnya.
PKL itu sangat penting, menurut saya sangat penting ya, karena apa yang sudah siswa dapatkan di sekolah itu bisa lebih dikembangkan lagi di tempat PKL-nya, juga sebagai bekal mereka nanti untuk bekerja. Apalagi dunia kecantikan ini kan trennya selalu berkembang, setiap tahun ada tren baru. Nah, mereka itu bisa memperoleh ilmu-ilmu tersebut di PKL. Baik, ini untuk berlaku untuk semua Bu Laras, Bu Yani, dan Pak E. Ini kalau kita lihat bahwa SMK 9 ini tidak hanya sekadar SMK Pusat Keunggulan, tapi juga sekolah BLUD juga, dan sekolah pencetak kewirausahaan. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Bu Laras, Bu Yani, dan Pak E. Nah, bagaimana persiapan Ibu dari program Busana, Bu Yani dari program Kecantikan dan Spa, dan Pak E dari pariwisata, persiapan untuk menuju sebagai sekolah pencetak kewirausahaan? Silakan, Bu. Kalau persiapan di Busana sendiri ya kan, kebetulan kan kalau kita itu ada mata pelajaran PKK ya, Iya, PKK kewirausahaan. Jadi anak-anak yang memang passionnya membuat busana, membuat craft, kerajinan tangan dari limbah busana dan lain sebagainya itu di suatu masa itu berapa bulan sekali ya Bu Yana ya, kita ada pameran di sekolah. Di sekolah bukan. Ada pameran di sekolah, kemudian pameran itu menjual berbagai macam produk kami, misalnya yang busana ya produk busana, nanti yang kecantikan produk kecantikan, seperti itu. Ada informasi nggak Bu dari alumni bahwa mereka sudah berani berwirausaha, Bu, dengan keahlian yang sudah dapat di jurusan atau di konsekrasi? Ada informasi, ada itu kan, kita Mereka, kita punya BKK Pak. BKK. Ada bursa khusus kelompok kerja. Iya. Nah, mereka membuat usaha menjahit atau gimana, Bu? Rata-rata bidang fashion. Kan ada yang melanjutkan, ada yang berwirausaha, dan ada yang bekerja. Nah, kalau yang berwirausaha itu mereka membuat butik. membuat butik. Dan ada itu alumninya itu? Ada. Iya. Dan lumayan berhasilkah, Bu? Lumayan Pak. Lumayan, ya. Beberapa banyak yang terkenal lah di Bandung. Kalau dari Bu Yana untuk kewirausahaan? Kewirausahaannya ya sama, di dalam pembelajaran kita juga sama menanamkan kewirausahaan itu di pelajaran PKK. Mereka belajar membuka salon. Di antaranya membuka Ada, Bu, salon. membuka salon, ada. Jadi di dalam pembelajaran kita kelompokkan anak, satu kelompok misalnya 5 sampai 6 orang itu buat satu usaha salon. Mulai dari mereka menjadi manajer, jadi pegawainya, kemudian jadi bendahara dan sebagainya. Lalu belajar dari mempromosikan, dari mulai membuat flyernya, mempromosikan di medsosnya, sampai harus bisa kita targetkan dalam satu kali pertemuan itu berapa customer yang datang ke salonnya. Jadi nggak sia-sia Ibu tadi sekolah pencetak kewirausahaan, nyatanya alumninya sendiri ada Alumninya yang sudah juga, berani iya, berwirausaha dengan membuat salon ya, Bu Iya, ya. itu alumni kalau yang sudah berhasil Pak lewat medsos ke guru-gurunya minta, Bu saya sudah punya salon, minta adik alumni Luar biasa. untuk Jadi bisa bekerja merekrut di salonnya, juga ya alumni- iya, alumni, seperti itu. Atau kalau enggak minta PKL di industrinya gitu. Karena saya tanamkan selagi masih sekolah untuk kecantikan tuh nggak berat gitu, buka usaha. Kamu punya modal gunting saja itu udah bisa keliling, atau dengan saudara-saudaranya itu sudah bisa usaha sendiri, membuka salonan lah gitu ya Pak ya. Luar biasa Ibu Laras, Bu Yana ya, untuk jadi nggak sia-sia dengan adanya sekolah pencetak wirausaha di SMK. Kalau Pak Ae, Pak, sebagai program sekolah pencetak kewirausahaan gimana Pak dari konsentrasi keahlian pariwisata, Pak? Ya, kalau untuk pariwisata sebenarnya kan lebih ke jasa ya Pak ya. Jadi sebenarnya lebih banyaknya ketika lulusan itu
dia bekerja atau melanjutkan. Tapi memang ada beberapa juga siswa yang Iya. dia berwirausaha, misalnya ketika dia membuka laundry gitu ya. Jadi paling untuk wirausaha itu di bidang laundry dan juga sebenarnya ada di bidang makanan juga Pak, gitu. Jadi karena kan di perhotelan itu dia mempelajari tentang F&B juga. Jadi ada prakteknya membuat sebuah produk gitu, sehingga dia dilatih membuat produk, terus dia untuk dijual lagi nantinya seperti itu, gitu. Baik Pak E, Bu Yane, Bu Laras, ini informasinya luar biasa ya dari teman-teman para guru produktif di SMK 9 Kota Bandung. Artinya saling mendukung ya, tidak hanya TEPA-nya juga, tapi bagaimana memberdayakan ketika SMK ini sudah BLUD yang tadi disampaikan oleh Pak E, Bu Yane dan Bu Laras. Artinya sekolah bisa mencetak cuan, tapi cuan itu bukan untuk lebih kepada memberdayakan cuannya itu untuk operasional dari sekolah sendiri ya, diputar lah karena kan SMK PK itu bukan suatu hal yang sangat murah ya, karena mereka harus belanja untuk bahan dan sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Yane, Bu Laras dan Pak E, informasinya sangat bermanfaat bagi kami. Semoga SMK 9 Kota Bandung selalu tetap eksis mencetak para kewirausahaan yang tidak hanya mereka bisa bekerja namun juga menjadi entrepreneur muda yang sangat manfaat. Terima kasih.